harus bisa mempersiapkan ternak ayam yang akan kita vaksin. Kita mempersiapkan bahan dan peralatan secara baik, bisa menentukan waktu yang tepat untuk pelaksanaan vaksinasi. Metode pelaksanaan vaksinasi harus bisa. Salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Kembali dengan saya John Kohe Channel. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat penting bagi kita semua. Itu menyangkut dengan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum melakukan vaksinasi pada ternak ayam, agar apa yang kita lakukan bisa berhasil dengan baik. Namun demikian teman-teman yang belum subscribe atau membunyikan tanda lonceng pada channel ini, kembali lagi saya ingatkan kepada teman-teman sekalian untuk melakukan subscribe, membunyikan tanda lonceng, dan demikian teman-teman mendukung channel ini untuk bisa berkembang, memberikan informasi-informasi tentang peternakan dengan baik. Baik teman-teman sekalian, ada 4 hal penting yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan vaksinasi pada ternak ayam. Hal yang pertama adalah kita harus bisa mempersiapkan ternak ayam yang akan kita vaksin. Hal yang kedua adalah kita mempersiapkan bahan dan peralatan secara baik. Hal yang ketiga adalah kita harus bisa menentukan waktu yang tepat untuk pelaksanaan vaksinasi. Dan hal yang keempat adalah metode pelaksanaan vaksinasi harus bisa dilakukan dengan baik. Hal yang pertama ya, yaitu kita harus mempersiapkan ternak ayam yang kita vaksin dengan benar. Ternak ayam yang kita akan vaksin adalah ternak ayam yang harus dipastikan ada dalam keadaan sehat. Jadi kalau ada ternak ayam kita yang sakit, sebaiknya kita pisahkan dan kita berikan antibiotika. Sedangkan ternak yang sehat adalah ternak yang kita siapkan untuk kita vaksinasi. Jadi ternak yang sehat saja yang bisa dilakukan vaksinasi ND. Mengapa demikian? Karena vaksin ND yang kita gunakan ini adalah vaksin aktif. Karena itu kita harus benar-benar memastikan bahwa ternak yang akan kita vaksin adalah ternak ayam yang ada dalam keadaan sehat. Hal yang kedua daripada persiapan ternak ayam ini adalah kita juga harus memperhatikan jumlah ternak yang akan kita vaksin. Ini ada kaitannya dengan jumlah vaksin yang akan kita persiapkan. Kalau kita punya ayam 100 ekor, maka kita cukup membeli vaksin 100 dosis. Ya, jadi jangan sampai kita punya ayam 50 ekor, kita beli vaksin yang dosisnya 1000. Ya, itu mubazir ya, mubazir. Jadi benar-benar kita menghitung jumlah ternak kita sehingga sesuai dengan dosis vaksin yang akan kita beli. Hal yang kedua adalah kita harus mempersiapkan peralatan dan bahan yang benar ya, peralatan bahan yang benar. Ada beberapa peralatan yang harus kita siapkan sebelum melakukan vaksinasi. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan spuit ya. Ada spuit seperti begini, baik spuit yang 5 cc, 1 cc maupun 10 cc ya. Dan bahan yang harus kita persiapkan itu adalah ada vaksin ND Hitner maupun vaksin ND Lasota. Jadi vaksin ini kita harus beli. Kemudian kita juga harus mempersiapkan larutan dapar ya, larutan dapar. Kemudian ada Aquades ya, ada Aquades harus kita siapkan. Nah, ketika kita membeli vaksin ini di toko obat dan makanan ternak, kita harus memastikan bahwa isi daripada vaksin ini ada. Ya, kadang-kadang sudah kering dan tidak ada. Jadi kita harus pastikan bahwa isinya ada. Lalu kemudian yang harus kita perhatikan adalah tentu bahan dan peralatan ini harus dalam keadaan steril dan masih dalam masa pakai. Jadi kita harus memperhatikan masa kadaluarsanya. Jangan sampai vaksinnya sudah lewat masa pakai kita masih gunakan untuk vaksin ternak kita. Nah, ini juga tidak akan berhasil. Jadi semua peralatan dan bahan yang kita gunakan harus benar-benar dalam keadaan steril dan masih dalam masa pakai. Kemudian khusus untuk vaksin ND ini harus ada dalam keadaan dingin. Sehingga ketika kita membeli vaksin di toko obat dan makanan, maka kita harus mempersiapkan termos. Sekaligus kita mengisi dengan es ya, es batu, sehingga dia terjaga suhunya sampai sebelum kita menggunakan vaksin tersebut. Nah, ini yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan vaksin pada ternak ayam. Hal yang berikut yang harus kita perhatikan itu adalah waktu pelaksanaan. Nah,
Nah, waktu pelaksanaan ini juga sangat penting kita berikan teman-teman sekalian. Saya menganjurkan agar teman-teman sekalian melakukan vaksinasi pada pagi dan sore hari. Karena pada pagi dan sore hari tentu suhunya tidak terlalu tinggi, sehingga tidak mempengaruhi kualitas daripada vaksin itu sendiri. Karena vaksin yang kita gunakan adalah vaksin aktif atau virus yang dilemahkan, maka ketika suhu tinggi sekali maka tentu vaksin yang digunakan tidak berhasil karena virusnya sudah mati. Ya, jadi kita harus memastikan bahwa suhu ruangan atau suhu lingkungan itu rendah sehingga ketika kita melakukan vaksinasi bisa berhasil dengan baik. Hal yang keempat adalah cara pelaksanaan. Nah, cara pelaksanaan ini sangat penting kita perhatikan sehingga apa yang kita lakukan bisa berdampak positif pada ternak kita atau memberikan kekebalan pada ternak kita. Nah, untuk ayam umur 1-3 minggu atau masih DOC, maka yang kita gunakan itu adalah vaksin Ende Hitner. Ya, tentu pelaksanaannya harus dilakukan tetes mata, tetes hidung atau mulut. Ya, salah satu ya. Kalau bukan tetes mata, tetes hidung atau tetes mulut. Ya. Kemudian untuk ayam di atas 3 minggu, ya itu sudah dilakukan dengan suntikan subkutan atau injeksi subkutan. Ya, diberikan pada paha maupun pada daging di dada. Ya, jadi kita bisa melakukan itu secara benar. Kemudian yang berikut bahwa pencampuran vaksin dengan larutan itu harus dilakukan secara benar. Ya, jadi jangan sampai larutan dapar dicampur dengan Endela sota atau Endela sota dicampur dengan larutan dapar atau sebaliknya Ende Hitner dicampur dengan larutan Aquades. Nah, ini salah ya. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa yang larutan yang harus dicampur dengan Ende Hitner adalah larutan dapar dan Endela sota dicampur dengan Aquades ya, Aquades. Nah, jumlah pemberian harus dihitung secara benar agar sesuai dengan dosis yang kita butuhkan per ekor ya. Ini juga sangat penting kita perhatikan. Kemudian kita juga harus melakukan vaksin secara benar ya. Kalau tetes mata yang benar. Kemudian kita memberikannya pada secara subkutan, injeksi secara subkutan juga harus dilakukan secara benar. Nah, bagaimana cara menghitung jumlah dosis yang dibutuhkan ya oleh ayam? Vaksin Ende Hitner itu untuk ayam 1-3 minggu atau DOC dengan pemberian tentu tadi saya katakan tadi untuk tetes mata atau tetes hidung atau tetes mulut dengan dosis pemberian itu 0,2 ml per ekor ya. Sekira larutan dapar yang dipersiapkan dari pabrik itu sudah sesuai ya. Jadi kita berikan satu-satu tetes untuk tiap ekor. Kemudian untuk Endela sota untuk ayam umur di atas 3 minggu tentu kita harus mencampurnya dengan Aquades, larutan Aquades. Nah, ini jumlah dosisnya itu adalah 0,5 ml per ekor atau bisa juga 1-1 ml per ekor. Dan biasanya memudahkan kita menggunakan 1 ml per ekor. Gunakan dosis Aquades yang digunakan dengan jumlah dosis vaksin yang kita gunakan kalau dapat itu sesuai. Kita sesuaikan agar memudahkan kita. Kalau vaksin dengan dosis 100 ekor maka kita menggunakan Aquades itu 100 cc atau 100 ml sehingga pemberiannya itu 1 ml per ekor. Kalau vaksinnya 50 dosis maka kita beli yang 50 ml sehingga tetap kita berikan 1 ml per ekor ya. Demikian informasi yang saya berikan pada video kali ini dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan sebelum mengakhiri video saya ini, kembali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk like, share, komen, subscribe, serta membunyikan lonceng notifikasi sebagai bentuk dukungan kepada saya dalam mengembangkan channel saya ini dan bisa membuat video-video terbaru untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya dan salam sehat buat kita semua.